Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Raden Kebog Nanga atau Ki Ageng Pengging, pewarisah tahta Majapahit. Damar Sasangka, Rabu 25 Agustus 2010. Prabu Brawijaya V atau Raden Kertabumi mempunyai seorang permaisuri yang berasal dari negeri Campa atau Kamboja Selatan, bernama Dewi Anarawati. Permaisuri beliau ini beragama Islam. Dia adalah adik ipar Syekh Ibrahim As-Samarkand yang terkenal di Jawa dengan nama Syekh Ibrahim Semorokondi. Makamnya berada di Tuban. Dewi Anarawati ini adalah bibi dari Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmat atau Bong Swiho, pendiri Dewan Wali Songo. Raden Ali Rahmat adalah putra Syekh Ibrahim Semorokondi. Raden Ali Rahmat juga adalah menantu Adipati Tuban, Adipati Wilwatikta. Adipati Wilwatikta mempunyai dua orang putra putri yang sulung dinikahi oleh Raden Ali Rahmat atau Sunan Ampel dan kelak terkenal dengan sebutan Nyi Ageng Ampel. Sedangkan yang bungsu bernama Arya Teja. Arya Teja menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Tuban dengan gelar Adipati Arya Teja. Adipati Arya Teja inilah ayahanda Raden Sahid dan Dewi Rasawulan. Kelak Raden Sahid terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak berminat menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai seorang adipati. Tahta Tuban diserahkan kepada Raden Jakasupa, suami adiknya Dewi Rasawulan. Raden Jakasupa adalah keturunan empu keraton Majapahit, yaitu Ki Pitrang atau Ki Supa Mandrangi atau Pangeran Sedayu. Raden Jakasupa adalah arsitek keris Kiai Nagasastra dan keris Kiai Sabuk Inten yang terkenal itu. Sesungguhnya keris Nagasastra maupun keris Kiai Sabuk Inten adalah sebuah simbol semata. Nagasastra berasal dari bahasa Sangsekerta Naga Sahasrara yang berarti 1000 naga. Ini melambangkan banyaknya kekuatan laten Majapahit yang masih memiliki kekuatan militer dan masih memiliki pengaruh besar di pelosok Nusantara. Sedangkan Sabuk Inten berarti ikat pinggang intan yang melambangkan para investor ekonomi lokal maupun mancanegara sebagai sumber keuangan yang sangat menentukan perputaran roda perekonomian negara. Raden Jakasupa bukan orang sembarangan. Ayahandanya Ki Pitrang atau Ki Supa Mandrangi sangat berpengaruh di dalam negeri Majapahit dan mancanegara waktu Majapahit masih berdiri. Pekerjaannya sebagai penyedia persenjataan militer negara menjadikan Ki Pitrang banyak memiliki relasi. Apabila Anda pernah mendengar sebuah pedang kuno yang menjadi kebanggaan Dr. Sun Yat-sen, pendiri Taiwan yang bernama Pitkang, sesungguhnya pedang tersebut adalah hasil tempaan Ki Pitrang, sehingga namanya pun masih disebut Pitrang walaupun dalam logat Cina. Pedang ini masih disimpan di Taiwan. Pedang tersebut adalah hadiah Raja Majapahit kepada Kaisar Tiongkok. Dan tidak tahu bagaimana ceritanya pedang kuno yang berasal dari Majapahit tersebut bisa dibawa lari oleh Dr. Sun Yat-sen ke Taiwan setelah Tiongkok berhasil dikuasai kaum komunis. Kebesaran nama Ki Pitrang inilah yang menjadikan Raden Jakasupa sebagai anak laki-laki satu-satunya dari istri yang berasal dari Majapahit. Seorang lagi istri Ki Pitrang berasal dari Blambangan. Dari istri Blambangan ini beliau mempunyai seorang putra bernama Jakasura yang meninggal sewaktu berusia belia. Praktis putra Ki Pitrang tinggal Raden Jakasupa.
sosok Jakasupa sangat dibutuhkan pihak pemerintahan Demak Bintoro. Ditambah kehadiran Sunan Kalijaga yang juga sangat disegani oleh berbagai kalangan lintas agama di wilayah bekas kerajaan Majapahit. Maka seolah-olah dua orang ini adalah kunci keberlangsungan pemerintahan Demak Bintoro. Sunan Kalijaga demi mengingatkan Sultan Demak memerintahkan Raden Jakasupa membuat dua buah keris, yaitu Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Keduanya harus diserahkan kepada Sultan Demak sebagai benda simbolik untuk mengingatkan Sultan Demak bahwa tanpa dukungan sisa-sisa bangsawan Majapahit serta tanpa dipermudah masuknya investor mancanegara ke wilayah Demak Bintoro, dapat dipastikan Demak tidak akan berumur lama. Dengan bersatunya Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten tersebut, bisa dipastikan Demak akan berdiri tegak sebagai kerajaan besar pengganti Majapahit. Kembali pada Prabu Brawijaya V yang menikahi putra Campa Dewi Anarawati. Dari pernikahan tersebut lahirlah 3 orang putra putri yang sulung seorang putri. Sampai sekarang saya belum tahu namanya. Dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa wilayah Pengging, daerah sekitar Surakarta sekarang. Yang kedua Raden Lembu Peteng, berkuasa di Madura. Dan yang ketiga Raden Jaka Gugur. Kelak Raden Jaka Gugur inilah yang dikenal dengan nama Sunan Lawu, penguasa mistik Gunung Lawu. Keberadaannya di Gunung Lawu disalahpahami oleh warga sekitar sebagai Prabu Brawijaya V sendiri. Prabu Brawijaya V tetap ada di Trowulan hingga beliau wafat. Prabu Brawijaya V tidak pernah kemana-mana semenjak dari Banyuwangi hingga jatuh sakit dan wafat. Beliau ada di Trowulan. Sunan Kalijaga lah yang terus mendampingi beliau hingga kewafatan beliau. Dari pernikahan Adipati Handayaningrat IV dengan putri sulung Prabu Brawijaya V, lahirlah 2 orang putra. Pertama Raden Kebo Kanigara dan yang kedua Raden Kebo Kenanga. Raden Kebo Kanigara lahir pada tahun 1472 Masehi. Menyusul setahun kemudian Raden Kebo Kenanga lahir tahun 1473 Masehi. Jadi sewaktu Majapahit dihancurkan oleh Demak Bintoro pada tahun 1478 Masehi, Raden Kebo Kanigara masih berusia 6 tahun dan Raden Kebo Kenanga masih berusia 5 tahun. Menginjak usia 20 tahun, Raden Kebo Kanigara pergi meninggalkan Pengging. Beliau memutuskan menjadi seorang vanaprasta atau pertapa dalam usia muda. Beliau melakukan pertapaan di daerah lereng Gunung Merapi. Tempat di mana beliau pernah bertapa sekarang terkenal dengan sebutan Desa Turgo yang berasal dari gabungan 2 suku kata, Angen Tur Raga, yang artinya menggembleng diri. Petilasan bekas beliau bertapa kini berubah menjadi makam yang banyak disiarahi oleh masyarakat Jawa. Padahal Raden Kebo Kanigara beragama Siva Buddha dan apabila wafat tidak mungkin dikebumikan, namun dikremasi atau diaben. Sejujurnya jenazah Raden Kebo Kanigara hilang raib karena kekuatan tapa beratanya yang sangat keras. Dan tempat yang dikenal sebagai makam Raden Kebo Kanigara sekarang sebenarnya hanyalah salah satu bekas tempat beliau bersemedi. Putra bungsu Adipati Handayaningrat IV yaitu Raden Kebo Kenanga dalam usia 20 tahun, setahun semenjak kepergian kakaknya, harus kehilangan ramandanya. Adipati Handayaningrat IV wafat dan seharusnya yang berhak menggantikan kedudukan beliau adalah Raden Kebo Kanigara. Karena sang sulung telah pergi bertapa, maka si bungsu Raden
Kebo Kenanga terpaksa menggantikannya, dan Raden Kebo Kenanga lantas dikenal dengan gelar Ki Ageng Pengging. Dalam usia relatif muda, Ki Ageng Pengging sangat terkenal kedalaman spiritualitasnya. Dalam garis keturunannya sebenarnya mengalir darah pewaris sah tahta Majapahit, karena nenek beliau yaitu Dewi Anarawati telah diangkat sebagai permaisuri, sehingga jelas di sini manakala Prabu Brawijaya V kelak lengser ke Prabuan atau wafat, yang berhak menggantikan seharusnya adalah putri sulung beliau yang dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV. Otomatis apabila putri sulung istri Adipati Handayaningrat IV ini kelak lengser ke Prabuan atau wafat, maka yang berhak menggantikannya adalah putranya, yaitu Raden Kebo Kanigara. Karena seperti telah diceritakan di atas, Raden Kebo Kanigara tidak berminat kepada tahta, maka Raden Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging yang berhak menggantikannya. Jika ditilik dari sini, sesungguhnya pewaris tahta Majapahit seharusnya Ki Ageng Pengging, bukan Raden Patah. Seluruh masyarakat Majapahit tahu akan hal ini, tahu siapa yang seharusnya berhak memegang tahta, sehingga diam-diam pengaruh keturunan Pengging masih terasa sangat besar di wilayah Demak Bintoro. Bagi pemerintah Demak, keturunan Pengging adalah bahaya laten. Praktis, pemerintah Demak Bintoro secara diam-diam memasang pasukan mata-mata khusus di Pengging. Gerak-gerik Ki Ageng Pengging tak pernah lepas dari pengamatan Sultan Demak dan Dewan Wali Songo. Sesungguhnya jika Ki Ageng Pengging mau, dia bisa melakukan konsolidasi kekuatan sisa-sisa Majapahit. Tapi seperti sifat kakaknya, Ki Ageng Pengging sama sekali tidak mempunyai ambisi politik seperti itu. Malahan beliau lebih suka mendalami spiritualitas. Para prajurit Pengging sendiri sangat merasakan akan hal itu. Kegiatan pelatihan militer dirasa jauh berkurang semenjak Ki Ageng Pengging menggantikan ayahandanya. Malahan tempat-tempat suci lebih bergairah dan hidup semenjak beliau berkuasa. Ki Ageng Pengging tenggelam dalam spiritualitas. Setiap waktunya senantiasa beliau manfaatkan untuk peningkatan kesadaran atma. Pengging sangat damai, penuh nuansa religius. Walaupun masih belia, kedalaman spiritualitas Ki Ageng Pengging tidak bisa diragukan lagi. Pencapaian spiritualnya sampai pada kondisi mati sajeroning urip, urip sajeroning pati. Mati di dalam hidup, hidup di dalam kematian. Beliau mampu dalam beberapa hari bermeditasi tanpa bernafas. Raga beliau mampu menyerap prana atau oksigen melalui seluruh pori-pori tubuh tanpa menggunakan pergerakan paru-paru. Bila tidak jeli, mereka yang melihat kondisi Ki Ageng Pengging sewaktu bermeditasi pasti akan menyangka beliau meninggal. Namun bagi yang benar-benar jeli, mereka akan tahu jantung beliau masih tetap berdetak, sangat-sangat halus, dan darah beliau masih tetap mengalir walau dalam percepatan yang sangat halus. Itulah yang disebut memuja prana sang dila jati, yaitu sejatinya puja, sembayangnya sukma. Bila sudah demikian, semedinya sangat-sangat tajam, benar-benar hilangnya nafas yang kasar, mati lenyap ke asalnya. Kesadaran sukma telah melebur ke kesadaran atma. Inilah kunci kesempurnaan. Ki Ageng Pengging telah mencapai tahap peleburan ini. Bila beliau mau, beliau bisa meninggalkan badan kasarnya, mati sesuai dengan keinginannya sendiri. Begitu beliau diangkat sebagai penguasa Pengging, pengganti ayahandanya, dalam usia belia, beliau menikah. Seorang gadis dari daerah Tingkir, masih adik kandung Ki Ageng Tingkir. Beliau persunting. Pengging benar-benar damai, jauh dari hiruk-pikuk perpolitikan.
jauh dari pertikaian-pertikaian. Sunan Kalijaga pun sering berkunjung ke Pengging bersama beberapa santri beliau. Dari Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pengging senantiasa mendapat petuah-petuah yang sangat berharga. Walaupun Sunan Kalijaga beragama Islam dan Ki Ageng Pengging beragama Siva Buddha, kedekatan hubungan mereka sudah tidak bisa digambarkan lagi. Secara khusus, Ki Ageng Pengging menyediakan musola di kompleks Dalam Agung beliau. Ini diperuntukkan bagi sahabat-sahabat beliau yang beragama Islam. Dari sahabat-sahabat Islam beliau inilah Ki Ageng Pengging tahu akan sosok Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, sosok ulama yang berseberangan dengan Dewan Wali Songo. Beberapa kali dalam meditasinya, beliau mencoba menghubungi Syekh Lemah Abang, dan Ki Ageng Pengging tersenyum puas manakala salam beliau senantiasa dijawab oleh Syekh Lemah Abang dengan senyuman yang luar biasa damainya. Ki Ageng Pengging tahu Syekh Lemah Abang bukan manusia sembarangan. Beberapa kali pula mereka bertemu di dalam alam meditasi. Ki Ageng Pengging mencium kaki Syekh Lemah Abang dengan penuh hormat, dan Syekh Lemah Abang senantiasa mengusap-usap kepala Ki Ageng Pengging dengan penuh kasih. Sunan Kalijaga tahu akan semua itu, dan beliau tersenyum bangga setiap kali dalam tafakurnya melihat Syekh Lemah Abang dan Ki Ageng Pengging senantiasa bertemu, walau dalam alam lain, walau tidak di alam nyata. Dan manakala sosok Syekh Lemah Abang mendadak berkunjung ke Pengging, betapa bahagianya Ki Ageng Pengging. Walau belum pernah bertemu secara fisik, Ki Ageng Pengging dan Syekh Lemah Abang sudah sedemikian dekatnya. Begitu Syekh Lemah Abang hadir, Ki Ageng Pengging langsung bersujud di depan beliau, mencium kaki beliau penuh hormat dan sangat-sangat bahagia. Pernah selama 3 hari 3 malam keduanya meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang intisari spiritualitas. Tidak hanya sekedar berdiskusi, keduanya pun masuk ke dalam batin masing-masing. Dan di sana Syekh Lemah Abang bersorak gembira begitu melihat Ki Ageng Pengging di bawah awan-awan tenang. Tengah ada di bawah beliau. Beliau terlampau jauh. Dan di sana Ki Ageng Pengging mencakupkan kedua tangannya di depan dada, menyembah sembari memandang Syekh Lemah Abang dengan senyum kedamaian. Demikian kisah Ki Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging, pewaris sah tahta Majapahit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.